langsung. Silakan untuk dapat bertanya langsung kepada Ustadz di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Asmaria. Izin bertanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan, dalam keimanan, dan nanti kalau mau sampai Amin. ke surga, tolong ingat-ingat kami, Ustaz. Insyaallah. Izin bertanya, Ustaz, ini tadi dari penyampaian Ustaz di iman, amal soleh, dan pembuktian tadi, Ustaz. Maaf kalau saya nggak salah dengar tadi Ustadz menyampaikan amal soleh itu terbagi dua, tapi baru disampaikan satu yang hablum minallahnya aja, dari tali yang terhubung atau koneksi yang terhubung tadi, nyambung di surat ke-8 ayat kedua tadi, sampai ke azan. Nah, amal soleh yang keduanya apa Ustadz ya, supaya bisa insya Allah sampai ke level-level berikutnya itu kan untuk membuktikan dulu gitu. Nah, yang mana yang amal soleh sebagai awam, sehingga kita bisa menentukan mana yang betul-betul amal soleh gitu, bukan kegeeran merasa ini amal soleh, tapi apa yang dimaksud dengan amal soleh yang diminta oleh Allah yang diterangkan di Quran gitu, Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Saya langsung jawab, Mas Ferdi, atau mau dikumpulkan dulu? Saya kira langsung ya. Silakan. Baik, pertama saya ingin tegaskan terlebih dahulu apa pengertian amal soleh itu. Amal adalah perbuatan, aktivitas yang kita kerjakan. Jadi amal itu masih netral. Ya, amal itu masih netral. Ketika perbuatan kita dipandang baik oleh Allah, ya, dibenarkan oleh Allah, itu yang disebut dengan soleh. Singkatnya demikian. Ya, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang Allah benarkan disebut dengan soleh. Menyimpang dari ketentuan Allah disebut dengan salah. Ya, sayyiat, su. Jadi amalnya sendiri masih netral. Ya, saya minum itu masih netral. Fungsi dunianya ada, menghilangkan haus. Tapi ketika minum ini diniatkan karena Allah untuk menjadi ibadah, ya saya ikuti pedomannya. Saya sebutkan Bismillahirrahmanirrahim atau singkatnya Bismillah sebelum minum. Didapatkan dengan cara yang benar minumannya. Quran surah kedua ayat 168 misalnya, halal dan thayyib. Maka saya minum Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang disebut dengan saleh. Maka minuman ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Maka ini jadi energi untuk ibadah enak, berbuat baik enak dan sebagainya. Nah, tapi misalnya minum ini ya hasilnya untuk minum diambil dengan cara yang salah. Dari hasil korupsi, mencuri misalnya kan, atau dengan yang tidak halal diberikan minuman, diminum. Nah, maka ditempuh dengan cara yang salah, maka perbuatan ini pun jadi salah. Ya, mencuri salah, minumannya tidak benar. Maka ketika minuman ini kemudian dikonsumsi, maka dia tidak membawa energi kebaikan. Ini yang bisa menutup jalan-jalan kebaikan kita. Jadi sekali lagi, perbuatan yang dibenarkan oleh Allah, mengikuti pedoman-pedoman yang disampaikan oleh Nabi SAW, itu disebut dengan amal soleh, apapun itu. Nah, secara singkat, menjadikan perbuatan kita sebagai amal soleh, caranya gampang. Sertakan setiap perbuatan itu dengan petunjuknya berupa doa. Jadi doa itu bukan hanya kalimat formal yang diucapkan, ya, untuk mengiringi perbuatan kita, tapi sekaligus menjadikan perbuatan itu sebagai soleh, bernilai ibadah, dan punya petunjuk bagaimana mengerjakan itu dengan benar. Karena itu semua kegiatan kita itu memiliki doa. Bangun tidur ada doa, makan ada doa, kan, bekerja ada doa, dan sebagainya. Kalau tidak hafal pun doanya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara singkat, Bismillah. Nah, untuk menjadikan kegiatan amal ini sebagai amal soleh, maka di Al-Quran dibagi dua bagian, dua klasifikasi. Pertama, ada yang terkait hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keyakinan kita kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Karena butuh pembuktian, sifatnya berupa ibadah, bentuknya ritual, contohnya sholat misalnya. Maka Allah turunkan ibadah-ibadah ritual untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dalam bentuk perbuatan. Perbuatan tadi disebut dengan amal yang dikerjakan kita, diberi pedoman oleh Allah. Gini caranya, itu yang disebut soleh namanya. Ya, bentuknya sholat, kan? Ada sholat, ada puasa, ya, ada baca Al-Quran dan sebagainya. Makanya ketika kita menunaikan sholat, ini bagian dari amal soleh kita. Ini hubungan kita dengan Allah. Nah, hubungan dalam bahasa Arab, tali yang kita rekatkan kepada Allah, tali itu dalam bahasa Arab habdun. Ya, tali itu bisa diikat dengan kuat supaya kita terikat dengan kuat, terhubung dengan kuat. Dalam bahasa Arab, mengikat dengan kuat disebut dengan akad. Ya, ada akad nikah, akad yang ketika dilangsungkan mengikat hubungan kita dengan istri atau dengan suami dengan kuat. Sifatnya disebut dengan akidah. Kita punya akidah Islam.
Ya, apa yang disebut dengan akidah, hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam setiap keadaan tak terpisahkan kita dari bimbingannya. Ya, mau bekerja ingat Allah, karena itu nggak korupsi, nggak menipu dan sebagainya. Untuk melatih itu supaya kuat hubungannya, maka dilatih lewat ibadah ritual tadi, seperti sholat dan sebagainya. Karena itu teman-teman sekalian, tali yang menghubungkan disebut dengan hablun, kepada Allah minallah, hablum minallah. Itu bagian pertama. Bagian kedua, aktivitas kita di bumi ini menuntut kita untuk berinteraksi secara sosial. Umumnya pasti dari setiap makhluk itu, dari sekian makhluk dengan manusia, ya kan? Umumnya dengan manusia, kita berinteraksi dengan tetangga, dengan kerabat, dengan karyawan, dengan teman, dengan pimpinan, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri dan sebagainya. Baik, maka hubungan ini pun mesti baik. Ya, karena implikasi dari perbuatan hubungan kita dengan Allah itu, sekali lagi salah satunya adalah kepatuhan kita terhadap perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah berbuat baik kepada sesama. Maka tali ini pun ada sisi yang lain. Tali tadi disebut dengan hablun, hubungan dengan manusia secara umum disebut dengan nas. Maka muncul istilah hablum minan nas. Nah, hablum minallah, hablum minan nas adalah dua yang tidak bisa dipisahkan. Dalam pesawat, dalam sayap burung seperti sayap, dalam burung seperti sayap, dalam pesawat seperti sayap. Salah satunya bermasalah, maka yang lain pun jadi persoalan. Sulit untuk terbang, bahkan memungkinkan ada persoalan-persoalan serius. Nah, hablum minan nas ini pun diatur lagi dalam Al-Quran. Jadi orang yang sholat pasti berbuat baik kepada sesamanya, kepada orang tuanya, pada tetangganya, kepada kerabatnya dan sebagainya. Bahkan Allah pun mengapresiasi perbuatan baik kepada sesama ini dengan menghadirkan satu surga akibat perbuatan baik dari hablum minan nas ini. Contoh, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah Anda untuk introspeksi diri, bermohon ampun kepada Allah, bermuhasabah diri. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan berharaplah, bermohon kepada Allah, bercita-cita setidaknya memasuki surga yang Allah siapkan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk kalangan orang takwa. Siapa orang takwa yang dimaksudkan di sini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang gemar membantu, menolong kerabat sesamanya, baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Yang kesulitan sekarang misalnya kurang pekerjaan ditunjukkan, Anda bisa bantu, Anda bantu, ya, lewat bantuan-bantuan dan sebagainya, arahan atau bantuan materi secara langsung. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah saat berinteraksi, mungkin ada yang membuat kita tersinggung dan sebagainya, dia tahan, tidak melakukan tindakan yang buruk. Wal afina anin nas, dia memaafkan kesalahan orang lain ketika orang lain berbuat keliru dan sebagainya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat kebaikan kepada kalangan-kalangan sekitarannya. Disiapkan satu surga untuk menghormati itu, mengapresiasi itu. Tentunya dengan keseimbangan, ya hablum minallahnya. Karena hablum minallah juga penting, hati-hati. Baik kepada orang, baik kepada kerabat, gak pernah sholat, bermasalah. Sholatnya bagus, puasa bagus, dengan orang bermasalah, bermasalah juga. Ya, ingat baik-baik. Saya sebutkan satu hadis Nabi SAW, di riwayat Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi itu sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba beliau bertanya kepada sahabat, menguji mereka. Atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Ya, mereka menjawab, qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami, menurut kami, orang yang tak punya ya aset lagi, ya, dan tak punya uang lagi. Jadi uang sudah tidak ada, aset tidak ada. Secara ekonomi benar, ya. Tapi bagaimana Nabi kemudian menjelaskannya? Ini sangat menarik. Ini sangat menarik. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang bangkrut dari umatku itu. Awas ya, tolong hati-hati betul. Nabi tidak menyebutkan umatnya Musa, umatnya Isa alaihi wassalam, tapi umatnya Nabi. Jadi ada orang mengaku umatnya Rasulullah tapi bangkrut, waliyadzubillah. Semoga bukan kita. Yati yaumal qiyamati bisalatin. Datang di hari kiamat itu dengan pahala sholat yang rajin, banyak. Jadi dia rajin sholat fardunya, sholat sunnahnya juga rajin, kan? Wasyamin, puasanya rajin, wazakatin, bahkan dia bisa berzakat, kan? Ya, cuma sayang, wayati qad syatama hadza. Dia sholat, tapi anehnya kok bisa gemar mencela juga orang lain. Ya, wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah. Ya, ada yang berkelahi. Wa daraba hadza, wa safaka dama hadza. Puncaknya ada yang menumpahkan darah. Allahu akbar. Ini luar biasa tuh, nyakitin orang, menyebut nama Allah. Bom sini, bom sana, tembak sini, tembak sana, menyebutkan nama Allah dengan cara yang tidak benar. Ya, di tempat yang tidak dibenarkan secara syariat. Cuman dia melakukan itu. Itu yang disebut orang yang salah. Ya, awas hati-hati tuh. Ya, saya waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu, saya sedang di Lampung, ada jamaah tanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya langsung mengatakan, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya, jadi ada kaidahnya gitu, ya. Nah, apa yang terjadi? Maka akan ditimbang begini. Jadi amal soleh ini akan menutup setiap yang salah, amal salah. Tu'khadhu min yaumil qiyamati hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Fatu'khadhu hadza min hasanati. Maka ditimbang, ini yang rajin salatnya nih, pahala salatnya.
maka ditutupkan kepada pahala celaan. Jadi kalau ada orang sholat terus mencela seseorang, maka mohon maaf teman-teman sekalian, ini pahala sholatnya ini akan ditutupkan oleh Allah kepada celaannya. Diberikan tuh kepada yang dicela tadi. Nah, makanya hati-hati. Jadi kalaupun Anda dicela, saya dicela, kita dicela, jangan lantas marah dulu, ada transferan pahala gratis, jangan dibalas, nanti balik lagi. Itu candaannya ya di antara para ulama. Kemudian mohon maaf, puasa tapi suka menuduh, wa qadzafa hadza. Ya, ikut ta'lim tapi juga suka berselisih, wa daraba hadza. Ya, hati-hati tuh. Kemudian juga berhaji tapi ya suka misalnya mohon maaf ada yang menipu dan sebagainya. Nah, puncaknya apa? Ketika habis amal baiknya ini tersisa keburukan, pernah bohong misalnya, pernah nyebar hoax, ya, pernah memfitnah misalnya, maka diambillah karena nggak punya bekal amal baik lagi, diambillah kesalahan orang-orang yang pernah dihinakan ini. Jadi kalau si fulan pernah memfitnah misalnya A memfitnah si B, kan? Terus amal A ini udah nggak nutup lagi, nggak ada lagi yang bisa nutup, maka diambillah dosa si B ditimpakan kepadanya sesuai dengan kadar dosanya. Waktu dihafidnar maka dilemparkan dia ke neraka. Maka jaga hubungan baik kita dengan sesama juga dan harus seimbang di antara keduanya. Sholat iya, puasa insya Allah kita tingkatkan, tapi kepada teman juga baik, teman-teman sekalian, pada keluarga baik, pada kerabat baik, bangun hubungan baik itu, jangan sampai punya musuh, cukup musuh setan aja, itu pun sudah susah, jangan cari yang lain gitu kan. Nah, even itu kepada non-muslim, saya yakin teman-teman juga punya kawan-kawan yang non-muslim, sepanjang hubungan hablum minan nas, kita hormati, ya kita sayangi mereka, kalau ada rezeki kita bagi dengan mereka, kita traktir mereka misalnya, kirimkan hadiah, terus dia berkata, kamu kok baik? Kita jawab, saya bukan baik. Ini yang Allah perintahkan, saya hanya mengikuti apa yang Nabi saya sampaikan, bisa berbagi dengan Anda dan sebagainya. Mungkin itu jalan hidayah dalam kebaikan. Ya, jadi itu Mas Mario, ada dua kebaikan, hablum minallah wa hablum minan nas, dan keduanya saling berkeseimbangan dan memberikan sinergi satu dengan yang lainnya. Allahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan dijawab ya Mario ya. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Allah ibarik fiik. Mengingat waktu terbatas, Baik. sudah lewat 21.30. Apakah berkenan jika ada satu penanya terakhir, Ustadz? Ustadz? Baik, silakan untuk yang Baik, terima kasih Ustadz. Ini sebenarnya ada dua penanya yang akan bertanya. Ini saya coba tanyakan, ini mungkin mewakili banyak juga saudara-saudara kita sekarang yang kehilangan baik itu keluarga, kerabat maupun sahabat meninggal gitu dengan adanya pandemi dan juga musibah yang terjadi belakangan ini. Ini Ari Untung mewakili Mas Guntur, director, ini anaknya baru saja meninggal dan beliau menitip pertanyaan khusus doa untuk anak yang meninggal dan supaya diberikan kesabaran dan juga keikhlasan. Mungkin Ustadz bisa menjawab pertanyaan tersebut untuk Mas Guntur. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Allah berikan satu informasi penting kepada kita untuk kita menyadari seluruhnya, bahwa Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-34. Allah sampaikan, dan setiap umat manusia itu, seluruh umat tanpa kecuali, tidak pandang si A, si B, si C, apakah statusnya seorang nabi, rasul, ulama ataupun yang lainnya, memiliki ajal. Ajal adalah batas kehidupan kita beraktivitas di muka bumi yang Allah telah tetapkan sesuai dengan maslahat kehidupan kita, dan kita punya waktu untuk berikhtiar mengisi sisi kehidupan itu. Fa idza jaa ajaluhum, jika telah tiba batasnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, maka kita tidak akan bisa berikhtiar lagi untuk menambah ataupun mengurangi itu semua. Telah tiba waktunya, maka selesai kehidupan kita dan pulang. Ini memberikan kesan yang kuat kepada kita bahwa kita harus meyakini kita nggak akan selamanya di muka bumi. Tempat kita itu di akhirat. Tempat kita itu di surga. Kita itu makhluk surga. Kita berharap pulang ke surga. Cuma untuk menuju ke situ, pekerjaan kita, tugas kita mesti kita selesaikan. Kita maksimalkan. Jadi tidak akan pernah ada orang yang hidup abadi. Tinggal menunggu waktunya kapan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika ada kematian terjadi, Allah meminta untuk melihat kepada masa-masa orang sebelum kita. Bahkan Rasulullah pun wafat. Orang terkasihnya meninggal, Sayyidah Khadijah. Dengan semua orang-orang sebelum kita wafat. Dan wafat itu keniscayaan, satu kepastian. Sesuatu yang pasti terjadi. Karena kita sudah yakin dengan itu semua, setidaknya kita akan melapangkan pada diri kita, dan kita melihat posisi diri kita dan keluarga kita yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat adalah ikhtiarnya selama kehidupan di muka bumi ini. Setelah dia berpulang, kita mengerti apa yang dia kerjakan. Insya Allah, sepanjang itu tadi disebutkan ada anak-anak. Dunia anak-anak itu dunia yang sangat luar biasa.
dunia yang sangat diberikan oleh Allah, rahmat yang sangat luas. Bahkan kalau dia belum balik, oleh Allah Subhanahu wa taala dilepaskan tuntutan hisabnya. Dan Masya Allah jika dia kemudian berbuat amal-amal soleh bisa mengalir kepada kedua orang tuanya. Karena itu, apa yang mesti kita lakukan? Kalau ada di antara keluarga kita yang sudah berpulang, maka kita lihat perjalanan hidupnya. Kalau dia kita lihatkan baik, maka amal-amal kebaikannya kita teruskan, kita lakukan, dan kita niatkan juga misalnya sedekah untuk orang yang terkasih di antara kita, untuk orang tua kita, ayah kita, ibu kita, atau bahkan anak kita. Tapi jika ada misalnya kita lihat ada kekurangannya di situ, kita banyak berdoa kepada Allah supaya diampuni, dimaafkan, kita coba perbaiki sepanjang itu bisa kita lakukan. Kalau dengan orang lain kita datangi, kita mintakan maaf dan sebagainya, dan itu usaha terbaik kita. Nah, kalau kita sudah paham dengan ini semua, kita pun mesti yakin bahwa suatu saat kita pun akan berpulang. Karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa-doa terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, ada doa yang standar yang umum bisa kita kerjakan. Misalnya tadi yang sudah kembali kepada Allah, atau baik laki-laki atau perempuan, kita ambil yang netral saja, misalnya kalimat doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' adkhalahu wa naqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, limpahkan rahmatmu yang terbaik ya Allah kepada hamba-Mu yang telah kembali ini. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kemudian bersihkan ia dari segala keburukan-keburukan. Hapuskan dosa-dosanya. Bersihkan ya Allah, sucikan ia ya Allah dengan tempat-tempat yang terbaik, dengan perangkat-perangkat yang terbaik. Allahumma hapuskan dia dari segala pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya. Ya Allah, tempatkan di tempat terbaik di alam kuburnya. Bahkan kita punya doa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Jadikan kuburnya di antara taman-taman surga. Wala taj'alhu hufratan min hufarin niran. Dan jangan jadikan ia ya Allah sebagai pancaran gambaran panas neraka. Ya Allah, ringankan hisabnya, khafif hisabahu yaumal qiyamah. Nah, kalau kita hafal, ini doa standar yang kita bacakan saat kita menunaikan salat jenazah. Tapi kalau kita tidak hafal, kita boleh berdoa. Karena doa itu sifatnya umum dengan bahasa kita, dengan kalimat-kalimat yang terbaik, dengan syarat-syarat. Satu, panjatkan dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Yang kedua, kita juga kuatkan dengan amal soleh. Jadi doa yang diiringi dengan amal soleh itu akan kuat. Misalnya doa selepas sholat, ya doa dalam keadaan sujud, doa setelah baca Al-Quran, doa setelah bersedekah. Anda isi dengan doa. Jadi Mas Guntur bisa misalnya ketika Anda tahajud malam, Anda berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada adinda anak kami ya Allah tempat yang terbaik di alam barzakhnya. Ya Allah, jadikan ia sebagai pelita, jadikan ia ya Allah dengan izin-Mu ya Arhamar Rahimin sebagai tabungan kami untuk bertemu di akhirat nanti di surga. Ya, Anda bisa mohon, atau Anda beramal bersedekah, misalnya Anda membeli mushaf, berikan pada para penghafal Quran, niatkan sebagai pahala yang terbaik untuk anak Anda. Itu bisa dilakukan. Nah, konsep semua ini disebut dengan jalan takwa sebagai wasilah perantara untuk mengabulkan doa. Itu rumusnya ada di Quran surah kelima Al-Maidah di ayat 35. Ini konsep dasarnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari dengan takwa itu wasilah untuk mewujudkan keinginanmu. Sekarang Anda punya keinginan supaya orang-orang yang telah wafat, saudara terkasih, kerabat, atau bahkan anak kembali kepada Allah. Anda punya keinginan tertentu, maka tingkatkan takwa kepada Allah. Di antara caranya, tadi, Anda bisa dengan tahajud, dengan misalnya membaca Al-Quran, meningkatkan infak. Setelah itu, isi langsung dengan doa. Jangan lupakan doanya, ini kuncinya. Ini kuncinya. Dan doa yang tadi saya sampaikan, itu sifatnya umum dimohonkan. Kalau ingin khusus, bisa Anda langsung panjatkan dengan bahasa Anda, langsung dengan kalimat Anda, dan dengan kehusuan yang bisa Anda sampaikan, karena itu sifatnya terbuka. Dan mohon izin, saya pun turut mendoakan, ya, dan nanti Mas Dimas tolong WA-kan namanya siapa, dan juga saya doakan untuk semuanya, terkhusus untuk kita semuanya, mudah-mudahan dengan semua itu Allah menerima amal ikhtiar kita. Izin saya mendoakan langsung di sini. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya muhyi mumit, Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma adkhilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qih fitnatal qabri wa 'adzabahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufaril niran wa taqabbal jami'a ibadatis salih ya arhamar rahimin. Allahumma alhiqna ma'ahu ya Allah ma'aha ya Allah fi rahmatika ya rabbal alamin fi jannatikal firdaus ma'a rasulikal mubin nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa taqabbal ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya bermohon sekali lagi semoga diberikan yang terbaik. Mas Guntur bersabar, sekali lagi bersabar ya, dan kalau sudah waktunya kembali ya semua akan berpulang. Dan boleh jadi itu cara terbaik bagi Allah mewafatkan sesuai dengan ajalnya, dan mungkin di saat itulah bekal terbaiknya cukup untuk menghadap Allah. Tinggal kita sekarang bagaimana menyiapkan bekal terbaik untuk berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya. Untuk Irfan Hanafi, sepertinya mohon maaf kami tidak bisa
mengakomodir pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Dan Ustadz, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, kami juga atas nama teman-teman musyawarah tentunya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah diluangkan diberikan untuk memberikan kami, Masya Allah, ilmu yang begitu bermanfaat, mengingatkan kami akan banyak hal, dan yang paling penting tadi bahwa hal-hal yang dilakukan ini sesuai dengan panduan, itu benar adanya. Kemarin baru saya lihat cuplikan Ustadz menyampaikan jika segala sesuatu itu mulai dari seperti minum, tidur yang 8 jam sehari, yang 20 tahun, jika umur kita itu seperti Rasulullah, misalnya 62 tahun dan kita ambil 8 jam, itu berarti sepertiga umur kita pergunakan untuk tidur. Sayang sekali jika semua itu terbuang sia-sia, jika amalan-amalan itu tidak kita niatkan sesuai dengan sunnah yang ada gitu ya Ustadz ya. Dan kembali lagi ke niatan bahwa kami teman-teman di musyawarah ini ingin mewujudkan impian untuk memiliki rumah Quran. Mohon dukungan, support, arahan dan juga bimbingan dari Ustadz Adi agar dapat terwujud dan terrealisasi, dan juga mohon masukan-masukan dari Ustadz Adi ke depannya. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan Ustadz, dan sekaligus kita tutup dengan doa di kesempatan malam hari ini sekali lagi Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, seluruh keluarga besarku di musyawarah, saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya kerjakan sampai dengan malam ini, ataupun mungkin esok lusa ketika Allah berikan sisa waktu saya untuk hidup. Mohon juga menjadi saksi bahwa saya telah mengajarkan Anda semua, memberikan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Saya tidak pernah meminta apapun kepada teman-teman. Materi dari dunia tidak juga berupa uang, tidak juga berupa benda dan apapun itu, untuk meringankan hisab saya di hadapan Allah. Dan saya akan mengatakan, ya Allah, saya sudah lakukan, saya sudah ajarkan, saya sudah berikan semampu yang bisa saya lakukan. Tinggal ada pilihan di teman-teman sekalian. Ya, Anda bisa memilih untuk bisa memperbaiki diri dari saat ini, sejak mulai sekarang menyiapkan amal soleh. Kalaupun belum ada yang bisa menggerakkan Anda, tolong tunjukkan pada saya malam hari ini. Dengan cara apa lagi saya mesti bisa memberikan kepada Anda semua, yang dengan itu bisa membuat diri kita berubah lebih baik. Saya memberikan pesan, jaga persaudaraan, jangan berpecah belah. Kemudian jadikan persaudaraan ini sebagai jalan wasilah kita untuk mendapatkan rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat kelak. Insya Allah saya support sebaik yang saya bisa lakukan usaha teman-teman dalam hal yang baik, ya, khususnya tadi membangun rumah Quran dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau ada pertanyaan-pertanyaan spesifik yang tidak bisa dijawab di malam hari ini, Anda nanti bisa sertakan terpisah yang mungkin disampaikan dalam line yang berbeda. Mudah-mudahan itu bisa memberikan waktu luang untuk menjawab. Dan yang terakhir, jadikan ini diniatkan untuk ibadah, termasuk interaksi teman-teman dengan yang lain. Ya, jangan menjauh juga dari teman-teman yang lain, termasuk yang non-muslim. Ya, tunjukkan akhlak kita yang mulia, yang baik, mungkin jadi asbab hidayah untuk yang lainnya. Dan terakhir, hisab Anda boleh jadi menjadi berat ketika Anda menjadi public figure yang ditiru oleh banyak orang. Karena itu jangan sekali-kali contohkan yang buruk, supaya itu tidak menjadi dosa jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf sekali lagi dan tolong doakan saya supaya Allah berkenan mengampuni dosa saya dan keluarga besar. Mohon izin ikut mendoakan. Mudah-mudahan ini menjadi penutup yang baik di perjumpaan kita di malam hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanih. Allahumma nusalli wa nusallimu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummati ila yaumiddin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, dengan segenap keagungan-Mu ya Arhamar Rahimin dan agungnya risalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mohon kepadamu ya Allah, jika ada satupun hamba-Mu dimanapun ya Allah pada saat ini berlumur dosa, mohon ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada hamba-Mu yang tengah malam kegelisahan, mohon tenangkan keadaan jiwanya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada di antara hamba-Mu terlilit utang piutang, maka mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk dapat melunasi utang-utangnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada orang yang tengah diuji pada saat ini dengan penyakit apapun itu, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wa khasatan jaihata corona, Allahumma dzab andal ba'sa wad dharra wal waba, wa khasatan ya Allah jaihata corona.
Ya Allah kami mohon, ya Allah khususkan pada malam hari ini, mohon angkat ya Allah dan segala hilangkan virus pandemi corona pada saat ini ya Arhamar Rahimin. Kami rindu dengan ta'lim, kami rindu dengan ibadah di masjid-masjid, kami rindu bercengkrama dalam kebaikan. Mohon ya Allah, mohon angkat dan berikan ya Allah kesadaran sosial menyeluruh bagi seluruh kami untuk serius mengentaskan ini semua dalam ridha-Mu. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an, keluarga Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai teman kami di dunia dan syafaat bagi kami di akhirat kelak ya Arhamar Rahimin. Allahumma wahid sufufana wa khasatan fi a'ilati ya Allah, fi usrati musawarah. Wahidna ya Allah fi safika ya Arhamar Rahimin. Jadid dan tafraqah. Ya Allah, satukan kami dalam cinta dan kebaikan dalam naungan rahmat-Mu, khususnya pada keluarga besar musawarah. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah, jauhkan kami dari perselisihan, satukan kami dalam kebaikan dan cinta sampai kami kembali menghadap kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma dullana ala syukri ya Allah fi ni'amika wa dullana ala sabri ya Allah fi ibtila'in minka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bimbing kami, berikan kami kekuatan untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan, dan berikan kami kekuatan ya Allah untuk bersabar atas semua ujian yang tengah Engkau ujikan kepada kami untuk meningkatkan kualitas hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapat, dan segala kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala kemungkinan murka ya Allah dan neraka-Mu. Allahumma ya Allah bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Banyak. Salam, saya mencintai Anda semua karena Allah. Maafkan saya dan izin pamit, Mas Ferdi. Terima kasih.